dalam benteng surga yang sejak awal dibangun sebagai simbol kedamaian dan perlindungan mutlak, aula base camp skuad singa terbang kini berubah menjadi zona bencana total. Cahaya putih kebiruan yang biasanya stabil membasahi ruangan kini berkedip tidak beraturan, menciptakan efek yang menyakitkan mata. Dinding kristal yang dahulunya bening dan memiliki tingkat kekerasan luar biasa kini penuh retakan besar dan kecil yang merambat cepat. Struktur tersebut kehilangan integritasnya, menyebarkan dari satu titik tumpu ke titik lainnya seiring dengan getaran frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh ledakan energi dari pusat ruangan. Potongan-potongan kristal tajam jatuh satu persatu ke lantai marmer dengan suara dentingan yang memekakkan telinga, menghantam puing-puing lama yang sudah lebih dulu hancur menjadi debu yang halus. Aura ungu pekat yang memancar dari tubuh Wataru memenuhi seluruh volume aula tanpa menyisakan ruang kosong. Energi tersebut tidak bergerak dalam gelombang yang tenang, melainkan berdenyut dengan ritme destruktif yang sangat kuat, memaksa molekul udara bergetar hingga menciptakan suara berdengung rendah yang konstan. Tekanan atmosfer di dalam ruangan meningkat secara drastis, membuat setiap orang yang terjebak di dalamnya mengalami hipoksia mendadak. Nafas terasa berat, paru-paru sulit mengembang, dan dada terasa seperti ditekan oleh beban beton yang tidak terlihat. Para singa terbang yang biasanya memiliki temperamen yang tenang dan patuh kini berdiri dengan posisi bertahan yang agresif namun penuh kepanikan. Sayap mereka terbuka setengah, mencoba menjaga keseimbangan di atas lantai yang terus bergoyang. Bulu-bulu emas di sekujur tubuh mereka berdiri kaku akibat induksi listrik statis dari aura ungu tersebut. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokan mereka secara kolektif, sebuah manifestasi dari insting bertahan hidup terhadap predator yang jauh lebih kuat. Cakar-cakar tajam mereka mencengkeram lantai marmer, meninggalkan bekas luka-luka yang dalam yang memanjang dan mengeluarkan percikan api kecil setiap kali mereka bergeser. Asap tipis mulai muncul dari celah-celah dinding kristal yang mulai meleleh akibat panas ekstrim yang dihasilkan oleh tekanan energi murni. Bau kristal yang terbakar yang mirip dengan aroma ozon dan belerang bercampur dengan bau logam panas serta debu reruntuhan yang menyesakkan. Beberapa obor energi biru yang terpasang di pilar-pilar dinding padam seketika akibat hantaman gelombang kejut. Sementara sisanya bergetar tidak stabil dengan api yang berubah warna menjadi kemerahan. Di pusat aula, Wataru berdiri tegak dengan seluruh otot tubuh yang menegang hingga batas maksimal. Tangannya mengepal tanpa sadar, kuku-kukunya menekan telapak tangan hingga memutih. Aura ungu di sekelilingnya kini mulai terkonsolidasi, berubah menjadi wujud bayangan besar berbentuk kalajengking yang sangat mengerikan. Siluet itu memang tidak sepenuhnya padat secara material, namun densitas energinya cukup jelas untuk terlihat secara visual, dengan bagian ekor melengkung yang terus bergerak aktif ke kiri dan ke kanan. Setiap kali ekor bayangan itu menyentuh udara, terjadi distorsi ruang yang kemudian menghantam struktur bangunan secara acak. Satu tusukan dari ekor energi itu menghantam pilar utama yang menyangga langit-langit aula. Pilar-pilar raksasa tersebut retak seketika dari bagian tengah hingga ke dasar pondasinya. Debu dan pecahan batu kristal jatuh menimpa lantai dengan kecepatan tinggi. Beberapa prajurit skuad singa terbang yang berada dalam radius terlalu dekat terlempar ke belakang oleh gelombang kejut yang telah dihasilkan. Mereka jatuh tersungkur dan mengerang kesakitan sambil memegangi dada serta kepala mereka. Kontak fisik antara aura ungu dengan tubuh manusia tersebut langsung menimbulkan rasa sakit hebat secara sistematik. Energi ungu itu tidak hanya merusak jaringan luar, namun juga jalur energi internal mereka, menciptakan kekacauan aliran tenaga yang membuat mereka kehilangan kendali atas saraf motorik mereka sendiri. Mata Wataru menyala dengan warna ungu pekat yang homogen, tanpa ada jejak pupil ataupun iris yang terlihat. Tidak ada fokus atau kesadaran manusia di sana, hanya ada kekosongan yang didorong oleh kekuatan destruktif. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah sedang menahan beban ribuan ton dari dalam tubuhnya. Rahangnya mengatup sangat keras, menimbulkan suara gemertak gigi yang terdengar jelas di tengah kekacauan, menandakan bahwa ia sedang berkonflik dengan sesuatu yang berusaha mengambil alih kesadarannya secara paksa. Yuda Mantike melangkah maju dari sisi aula yang masih agak stabil.
Mando legendaris yang berada di genggaman tangan kanannya menyala dengan cahaya merah terang yang intens. Energi panas yang memancar dari bilah senjata tersebut membentuk garis cahaya yang stabil, memberikan sedikit area netral di tengah dominasi aura ungu. Yuda menjejakkan kaki dengan kuat ke lantai, memastikan pijakannya tidak goyah oleh getaran ruangan. Otot-otot lengannya menegang, rahangnya mengeras saat ia mencoba melawan tekanan udara yang menghipit pernapasan. Yuda menarik nafas dalam-dalam dan berteriak sekuat tenaga. "Wataru, berhenti! Kendalikan dirimu, Wataru!" Suara Yuda menggema kuat di dalam aula, memantul di antara dinding-dinding yang retak dan langit-langit yang mulai runtuh. Beberapa prajurit yang masih bisa bergerak menoleh dengan cepat ke arahnya, memberikan tatapan penuh harapan bahwa Yuda mampu meredam situasi tersebut. Namun Wataru sama sekali tidak menunjukkan respon terhadap panggilan itu. Sebaliknya, aura ungu justru berdenyut lebih kuat dan lebih cepat. Siluet kalajengking raksasa di belakangnya membesar secara eksponensial, dan ekornya yang tajam bergerak dengan kecepatan tinggi, menghantam langsung ke arah posisi Yuda berdiri. Yuda bereaksi cepat dengan mengayunkan mandaunya, mencoba melakukan blokade atau memotong jalur serangan ekor energi tersebut. Terjadi tabrakan masif antara energi merah dari Mando dan energi ungu dari Wataru di titik pertemuan. Benturan dua kekuatan besar itu menciptakan gelombang tekanan yang mendorong Yuda ke belakang dengan kekuatan yang tidak terduga. Tubuh Yuda Mantike terlempar secara horizontal dan menghantam dinding kristal dengan suara hantaman yang sangat keras. Dinding di titik benturan itu runtuh sebagian, mengubur sebagian kaki Yuda di bawah puing-puing kristal yang tajam. Yuda Mantike jatuh tersungkur ke lantai dengan nafas yang tertahan di tenggorokan akibat benturan pada punggungnya. Luka bakar akibat radiasi energi ungu muncul di bagian dada dan lengan kirinya. Kulit di area tersebut menghitam secara instan dan darah merembes keluar dari luka-lukanya langsung menguap karena suhu yang panas, menciptakan residu uap tipis yang bercampur dengan debu ungu. Rasa sakit yang tajam menjalar dengan cepat ke seluruh sistem sarafnya, membuat penglihatan Yuda sempat bergetar dan mengabur. Namun, dengan determinasi yang luar biasa, Yuda memaksa dirinya untuk bangkit kembali. Ia berlutut sesaat untuk menstabilkan keseimbangannya, lalu berdiri tegak kembali dengan tangan masih mencengkeram erat bulu mandaunya. Wataru tiba-tiba mengangkat kepalanya ke atas dan menjerit dengan suara yang tidak menyerupai suara manusia normal. Jeritan itu melepaskan frekuensi suara yang sangat tinggi hingga mengguncang fondasi aula. Energi ungu meledak keluar dari tubuhnya dalam bentuk gelombang kejut besar yang menyapu ke segala arah. Meja-meja kayu jati berat, kursi-kursi protokol, dan berbagai peralatan strategis perang yang terbuat dari logam di sekitar aula terangkat ke udara sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Obor-obor biru yang masih tersisa pecah berkeping-keping, membuat minyak energinya tumpah dan terbakar dalam sekejap sebelum akhirnya padam oleh tekanan udara. Melihat situasi yang sudah tidak terkendali, prajurit skuad singa terbang yang masih memiliki kesadaran mulai berteriak memberikan perintah evakuasi darurat kepada rekan-rekan mereka. Beberapa di antaranya berlari dengan tertatih-tatih, menarik tubuh rekan mereka yang terluka parah atau tidak sadarkan diri di atas lantai. Singa-singa terbang yang ketakutan segera bergerak menjauh dari pusat ledakan, menembus pintu-pintu samping dengan kepakan sayap yang berat dan tergesa. Aula tersebut perlahan kosong dari personel, menyisakan Yuda Mantike dan Wataru di tengah-tengah kekacauan yang semakin meningkat. Yuda kemudian menancapkan mandonya dalam-dalam ke lantai marmer. Energi merah mengalir deras dari bilah senjata itu menuju lantai, menyebar secara radial, membentuk perisai energi besar, membentuk setengah lingkaran di depan pintu keluar utama. Cahaya merah itu bergetar hebat saat benturan dengan aura ungu, berfungsi sebagai brigade untuk menahan agar kerusakan tidak menyebar lebih jauh ke koridor-koridor penting lain. Tubuh Yuda Mantike terus gemetar karena ia harus menahan beban energi yang sangat besar untuk mempertahankan perisai tersebut. Nafasnya terdengar pendek dan sangat berat, menandakan kelelahan fisik yang sangat ekstrim. Darah terus mengalir dari luka bakar di lengannya, membasahi lantai marmer yang sekarang terasa sangat panas akibat radiasi energi. Meskipun kondisi fisiknya menurun secara drastis, mata Yuda tetap terbuka tajam dan fokus dengan penuh.
ia menatap ke arah Wataru tanpa ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Wataru mengangkat kedua tangannya ke atas tanpa arah yang jelas, seolah-olah sedang menarik sesuatu dari langit. Gelombang energi ungu melesat dengan kecepatan tinggi ke arah atas, menghantam langit-langit aula yang sudah retak. Batu-batu penyangga dan kristal pelindung runtuh seketika. Sebuah lubang raksasa kini terbuka di bagian atas aula, memperlihatkan pemandangan cahaya aurora kayangan yang berwarna-warni namun berputar dengan kecepatan yang tidak wajar di atas penting surga. Dalam satu gerakan refleks yang sangat cepat, satu tusukan ekor bayangan kalajengking meluncur ke arah dada Yuda. Yuda bereaksi dengan berguling ke samping, menghindari serangan itu hanya dengan selisih beberapa sentimeter. Energi ungu itu menghantam lantai di posisi awal Yuda berdiri, meledak dan meninggalkan kawah sedalam 1 meter dengan retakan radial di sekelilingnya. Darah dari luka Yuda menetes ke atas debu panas di lantai, menciptakan kepulan asap kecil. Saat ketegangan mencapai puncaknya, seorang prajurit muda dengan seragam utusan berlari masuk dari pintu samping yang belum sepenuhnya tertutup. Wajahnya terlihat pucat pasi, matanya melebar karena terkejut melihat skala kehancuran yang terjadi di dalam aula base camp. Ia berhenti mendadak saat gelombang aura ungu menyapu ke arah posisinya berdiri. Utusan itu berteriak dengan suara yang penuh dengan kepanikan sambil melangkah mundur. Ini sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Yuda? Suara teriakan itu hampir sepenuhnya tenggelam oleh gemuruh energi dan suara gesekan batu yang runtuh. Yuda menoleh dengan cepat ke arah asal suara. Dengan sisa tenaga yang masih ia miliki, Yuda mencabut mandaunya, berlari menerjang ke arah utusan itu dan mendorong tubuh pemuda itu keluar dari aula dengan kekuatan penuh. Tepat setelah utusan itu terdorong keluar, gelombang aura ungu menghantam lokasi tersebut dengan kekuatan destruktif yang sangat masif. Pintu aula yang terbuat dari logam berat tertutup dengan keras akibat tekanan udara dari dalam. Aura itu kini kembali tertutup, dipenuhi oleh suara reruntuhan bangunan dan dengungan energi liar yang terus berinsonansi. Di sisi lain penting surga, tempatnya di kawasan ritual kebangkitan yang letaknya tersembunyi jauh di bawah struktur utama benteng. Suasananya sangat kontras. Ruangan terbentuk lingkaran sempurna itu diterangi oleh cahaya emas yang lembut dan menenangkan, memancar di altar energi pusat. Simbol-simbol geometris kuno yang terukir di atas lantai batu memancarkan cahaya yang sangat stabil dan konstan. Aroma dupa suci yang dibakar dalam wadah perunggu memenuhi seluruh volume udara, memberikan efek fokus metal dan ketenangan batin bagi siapapun yang berada di sana. Tori, Bon, Jaka, dan Ki Ageng Segoro berdiri melingkar altar dengan formasi yang presisi. Tangan mereka saling terhubung satu sama lain, menciptakan sirkuit tertutup bagi aliran tenaga dalam. Aliran energi murni mengalir di antara mereka dengan ritme yang teratur seperti detak jantung. Nafas mereka tersinkronasi dengan sempurna, menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Namun, secara tiba-tiba, aura emas yang menyelimuti tubuh Tori bergetar secara tidak wajar. Tubuhnya tersentak seolah-olah terkena aliran listrik bertegangan tinggi. Matanya terbuka lebar, pupilnya mengecil secara mendadak. Genggaman tangannya pada Bon dan Ki Ageng Segoro bergetar hebat hingga akhirnya aliran energi yang mereka bangun bersama terputus secara paksa. Tori berkata dengan suara rendah, namun nada bicaranya sangat tegang. Ada yang salah. Sesuatu yang sangat buruk sepertinya sedang terjadi. Akibat dari terputusnya koneksi tersebut, energi emas yang terkumpul di altar langsung goyah dan kehilangan stabilitasnya. Lingkaran cahaya yang ada di lantai mulai meredup dengan cepat dan berkedip-kedip. Bon mengerutkan keningnya, mencoba menahan sisa-sisa energi yang ada, sementara Jaka menoleh dengan gerakan cepat ke arah Tori, menyadari ada sesuatu yang mengganggu radar insting rekannya itu. Ki Ageng Segoro segera mengangkat kedua tangannya ke arah altar, mencoba melakukan teknik stabilisasi darurat. Namun, getaran frekuensi rendah yang berasal dari luar ruangan terasa semakin kuat. Pintu ruangan ritual yang berat itu tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman yang keras karena didorong secara paksa dari luar. Prajurit muda yang sebelumnya berada di aula base camp berlari masuk dengan kondisi nafas yang tersengal-sengal dan tidak beraturan. Keringat dingin mengucur di dahinya dan ia tersandung beberapa kali di atas lantai sebelum akhirnya berlutut lemas di hadapan Tori.
Utusan itu berkata dengan suara gemetar dan penuh rasa takut. Tuan Tori, Wataru, dia tiba-tiba mengamuk di aula base camp. Ia menghancurkan segalanya. Tuan Yuda terluka parah, mencoba untuk menghentikannya. Mendengar laporan tersebut, cahaya emas yang berada di altar langsung padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh sisa-sisa pendaran simbol di lantai. Ritual tersebut berhenti total tanpa bisa dilanjutkan kembali. Tori segera berdiri dari posisi duduknya dengan gerakan yang sangat cepat. Wajahnya yang semula tenang kini memucat, namun rahangnya mengeras, menunjukkan kemarahan yang tertahan. Aura naga emas di dalam tubuhnya mulai bergejolak hebat, bereaksi terhadap emosi dan situasi darurat yang sedang terjadi. Tori berkata dengan suara yang tegas, tidak bisa menyembunyikan amarah serta kekhawatiran yang mendalam. Sepertinya kita harus ke sana sekarang. Gon tidak membuang waktu untuk bertanya lebih lanjut. Ia langsung mengangguk mantap dan melangkah maju bersiap untuk tempur. Jaka secara refleks mencabut keris dari sarungnya. Wajahnya berubah menjadi sangat serius dengan tatapan yang tajam. Ki Ageng Segoro menutup matanya sejenak, seolah sedang melakukan pemindaian jarak jauh. Lalu ia membuka mata kembali dengan sorot mata yang penuh dengan kewaspadaan tinggi. Tanpa membuang waktu sedetik pun, mereka semuanya bergerak keluar dari ruangan ritual dengan langkah-langkah yang cepat. Lorong-lorong batu di dalam benteng surga mulai bergetar ringan secara periodik. Sebuah tanda bahwa kehancuran yang terjadi di aula base camp masih berlangsung dengan skala yang mungkin terus meningkat. Suara benturan energi yang terjadi di kejauhan terdengar secara samar-samar menembus dinding-dinding tebal benteng. Tori semakin mempercepat langkah kakinya hingga hampir menyerupai lari dengan cepat. Setiap langkah yang ia ambil memancarkan tekanan energi yang sangat berat ke lantai lorong, menunjukkan tingkat keseriusannya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Fokus mentalnya sekarang hanya tertuju pada satu tujuan utama, yaitu sampai di aula secepat mungkin untuk menghentikan amukan Wataru dan menyelamatkan Yuda sebelum situasi tersebut berubah menjadi tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Di belakangnya, rekan-rekannya mengikuti dengan kesiapan penuh untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di aula base camp. Tori, kira-kira apa yang terjadi dengan Wataru? Tidak perlu menebak-nebak, Bon. Kita ke sana lebih dulu untuk memastikannya. Getaran kedua muncul dengan kekuatan yang jauh lebih masif dari sebelumnya. Kali ini, getaran tersebut cukup kuat untuk mengguncang fondasi lantai batu. Wadah-wadah dupa yang terletak di setiap sudut ruangan berjatuhan. Cahaya altar emas meredup secara signifikan seiring dengan masuknya aura asing yang menyusup paksa ke dalam ruangan ritual. Suhu udara meningkat drastis secara mendadak dan tekanan energi yang masuk terasa sangat kasar serta tidak wajar jika dibandingkan dengan energi suci benteng. Maafkan aku, senior. Sementara ritual harus dibatalkan lebih dulu. Tentu saja, kita masih punya banyak waktu. Mari ke lokasi Wataru, Nak Tori. Langkah kaki mereka bergema di sepanjang koridor. Udara di dalam lorong berubah semakin panas dan menyesakkan setiap kali mereka mendekati sumber gangguan. Bau hangus dari kristal yang terbakar mulai tercium kuat, bercampur dengan aroma ozon. Dari kejauhan, telinga mereka menangkap suara runtuhan struktur bangunan yang masif dan ruangan kolektif dari singa-singa terbang yang terdengar sangat tidak terkendali karena ketakutan. Saat posisi mereka semakin mendekati aula base camp milik skuad singa terbang, tekanan energi kinetik dan spiritual meningkat secara eksponensial. Pintu utama aula yang terbuat dari logam campuran kini sudah retak parah dan sebagian besar strukturnya telah runtuh menghalangi jalan. Tanpa mengurangi kecepatan, Tori mendorong sisa pintu tersebut dengan kekuatan energinya secara langsung. Pemandangan destruktif di dalam aura segera menyambut indera penglihatan mereka. Dinding-dinding kristal hancur secara total, menyisakan kerangka bangunan yang terlihat. Pilar-pilar penyangga utama retak di banyak titik, dan plafon aula telah berubah besar akibat hantaman energi vertikal. Cahaya aurora dari dimensi kayangan terlihat jelas melalui lubang langit-langit tersebut, berputar dengan warna yang kontras. Di pusat kehancuran itu, Wataru berdiri tegak dengan seluruh otot tubuh yang mengalami penyimpangan. Aura ungu yang sangat pekat membungkus seluruh tubuhnya. Siluet bayangan kalajengking raksasa bermanifestasi dengan jelas di belakangnya, dengan ekor yang bergerak liar dan mematikan ke segala arah.
Ekor bayangan itu menghantam lantai marmer dengan kecepatan yang luar biasa. Sebuah kawah baru terbentuk di lokasi hantaman tersebut, melemparkan pecahan marmer dan debu beton ke udara. Di sisi lain ruangan yang dipenuhi puing, Yuda terlihat tergeletak dengan kondisi fisik yang mengkhawatirkan. Mandau miliknya masih tertancap kuat di lantai, memancarkan perisai energi merah yang sudah sangat melemah dan berkedip tidak stabil. Darah segar mengalir dari luka bakar energi yang luas di bagian dadanya. Nafas Yuda terdengar sangat berat dan tersengal-sengal, namun matanya tetap terbuka lebar, menunjukkan kesadaran yang masih terjaga sepenuhnya. Tori melangkah maju ke tengah aula utama, tanpa menghentikan langkahnya sedikit pun. Secara instan, aura naga emas meledak keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya dengan kekuatan penuh. Tekanan udara yang terasa sangat berat menyapu seluruh seisi aula, mendorong debu-debu dan asap keluar dari ruangan. Siluet naga emas raksasa muncul dengan visual yang sangat detail, melingkupi tubuh Tori sebagai pelindung. Siluet tubuh naga itu terlihat besar, memiliki densitas yang sangat padat dan sangat stabil secara energi. Sisik emasnya berkilau terang, membiaskan cahaya ungu yang mencoba menyerangnya. Naga emas itu bergerak dengan kecepatan tinggi sesuai dengan kehendak pikiran Tori. Tubuh naga tersebut melilit siluet kalajengking ungu yang berasal dari tubuh Wataru yang sangat kuat. Ekor kalajengking itu mencoba melakukan perlawanan dengan menghantamkan ujung tajamnya berkali-kali ke arah sisik naga emas tersebut. Benturan antara dua energi besar itu terjadi berulang kali dalam hitungan detik, menciptakan percikan api spiritual yang menyilaukan mata. Aura ungu tersebut berusaha keras menembus pertahanan naga emas, namun terus tertahan oleh kepadatan energi Tori. Tori berdiri dengan dua kaki yang menancap kuat di lantai, menciptakan retakan di buah kakinya sendiri akibat beban energi. Tangannya terangkat ke udara, mengendalikan pergerakan naga emas tersebut dengan sinkronasi secara penuh. Tori berkata dengan suara yang sangat berat, tegas, dan mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. "Wataru, sudah cukup!" Tekanan energi dari naga emas meningkat secara drastis dalam satu denyutan. Naga emas tersebut mengencangkan lilitannya pada bayangan kalajengking, menekan sumber energi ungu tersebut hingga ke titik akhir. Aura ungu yang menyelimuti Wataru mulai memudar dan melemah secara bertahap. Siluet kalajengking tersebut bergetar dengan hebat, mengalami instabilitas molekuler, hingga akhirnya pecah menjadi ribuan partikel kecil yang kemudian terserap masuk ke dalam tubuh naga emas milik Tori. Wataru tersentak hebat, seolah-olah baru saja dilepaskan dari tegangan listrik yang tinggi. Seluruh otot tubuhnya segera melemas tanpa daya. Matanya yang semula berwarna ungu pekat tanpa pupil perlahan-lahan kembali ke warna normalnya. Ia jatuh terjerembab ke arah depan karena kehilangan kesadaran. Tori melangkah dengan sangat cepat, melewati puing-puing bangunan dan berhasil menangkap tubuh anaknya tersebut tepat sebelum kepalanya menghantam lantai marmer yang keras. Aura ungu destruktif itu kini telah menghilang sepenuhnya dari atmosfer aula. Suhu ruangan yang tadinya panas luar biasa mulai menurun kembali ke titik normal. Getaran-getaran pada struktur bangunan berhenti seketika, menyisakan kesunyian yang mencengkam di tengah reruntuhan. Yuda Mantike menarik nafas panjang dengan susah payah. Dadanya naik turun dengan ritme yang berat akibat cedera internal yang dialaminya. Ia mencoba menggerakkan lengan kirinya sedikit, meskipun rasa sakit langsung menusuk hingga ke saraf pusat. Yuda Mantike berkata dengan suara yang sangat lemah dan serak, "Syukurlah, kau datang tepat waktu, Tori." "Yuda, kau terluka parah, istirahatlah." Tori berlutut di atas lantai yang penuh debu. Ia memeriksa kondisi Wataru terlebih dahulu dengan menyentuh dahinya untuk merasakan aliran internal energinya. Nafas Wataru berangsur-angsur menjadi stabil dan tenang. Detak energinya yang tadinya kacau kini telah kembali ke ritme normalnya. Tori berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Dia selamat, tapi Yuda, lukanya cukup parah." Ki Ageng Segoro melangkah maju ke tengah aula, matanya menyapu setiap sudut ruangan untuk menilai stabilitas struktur bangunan serta kondisi para korban. "Segera berikan perawatan medis untuk yang terluka." Mendengar perintah tersebut, beberapa prajurit yang sebelumnya menunggu dengan cemas di luar koridor langsung berlari masuk ke dalam aula. Mereka mengangkat tubuh Yuda dengan sangat hati-hati
menggunakan tandu darurat. Tim medis internal benteng yang menggunakan seragam khusus bergerak cepat masuk dengan membawa berbagai peralatan penyembuhan energi serta ramuan medis tingkat tinggi. Suara langkah kaki yang sangat cepat dan tergesa-gesa kembali terdengar dari arah ruang utama. Seorang prajurit muda dengan atribut utusan resmi berlari masuk ke dalam aula yang hancur itu. Wajahnya terlihat sangat pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Nafasnya terengah-engah, seolah ia baru saja berlari melintasi sebuah komplek benteng tanpa henti. Ia langsung menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Tori dengan tubuh yang masih bergetar. Utusan itu berkata dengan suara gemetar dan dipenuhi dengan nada urgensi yang tinggi. Tuan Tori, kabar buruk di luar benteng. Perang besar sedang berkobar di medan perang utama. Rio, Tang Yin, Misael, pasukan kayangan Shijin, pasukan skuad bintang biru, dan bahkan master seperti Ki Pandu dan Nyai Sekar Arum terlibat. Mereka saling sedang bersitegang. Ruangan aula yang tadinya dipenuhi suara evakuasi mendadak menjadi hening. Sesaat setelah laporan itu selesai disampaikan, semua orang yang hadir di sana terdiam, menyadari skala konflik yang baru saja disebutkan. Aura di sekitar Tori kembali mengalami transformasi. Tekanan energi spiritualnya naik secara perlahan namun pasti. Kali ini bukan karena amarah yang meledak-ledak, melainkan karena kesiapan tempur yang dingin dan terhitung. Tori berdiri tegak, melepaskan Wataru ke tangan tim medis yang sudah siap siaga. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Rio dalam bahaya dan Tang Yin terlibat, aku tidak akan membiarkannya. Ia menoleh ke arah Bon dan Jaka yang sudah berdiri tegak di belakangnya dengan senjata masing-masing yang sudah siap terhunus. Jaka, Pak Bon. Aku mengerti Tori. Jahanam, ayo lakukan, ayo pergi. Tori mengangkat tangan kirinya ke udara dengan posisi telapak tangan terbuka. Energi spiritual berwarna emas murni berkumpul dengan cepat ke satu titik. Secara tiba-tiba, simbol buku jiwa yang legendaris terbuka di udara di hadapannya. Halaman-halaman yang terbuat dari energi murni berputar dengan kecepatan sangat tinggi, mengeluarkan suara desingan udara yang tajam. Tori berseru dengan suara lantang yang frekuensinya menggema ke seluruh sudut benteng surga, memberikan perintah yang mutlak. Kalian, keluarlah! Semburan cahaya putih keemasan yang sangat terang keluar dari dalam buku jiwa tersebut. 5 sosok pejuang dengan energi yang sangat luar biasa besar muncul satu persatu dari balik cahaya, mendarat dengan tekanan berat di atas lantai aula hingga menciptakan retakan kecil di titik pendaratan mereka. Energi dari kelima sosok tersebut langsung menyatu secara harmonis dengan aura naga emas milik Tori, menciptakan resonansi kekuatan yang sangat masif. Benteng surga kembali bergetar ringan, kali ini bukan karena amukan Wataru, melainkan karena reaksi fondasi benteng terhadap konsentrasi energi yang begitu besar di satu titik. Di kejauhan, di luar dinding benteng, suara ledakan dari pertempuran besar mulai terdengar semakin jelas dan beruntun. Tori menatap tajam ke arah koridor keluar yang menuju gerbang utama benteng. Wajahnya terlihat sangat tenang, namun garis-garis wajahnya mengeras secara permanen. Amarahnya tersimpan dengan sangat terkendali di balik ketenangannya. Tetapi, tekanan intimidasi yang ia pancarkan dapat dirasakan dengan jelas oleh semua prajurit dan master yang hadir di sana. Naga emas yang bermanifestasi di balik auranya masih tetap aktif, dengan mata naga yang berkilat menatap ke depan. Tanpa berkata-kata lagi, Tori melangkah maju dengan langkah yang lebar dan pasti menuju medan perang berikutnya. Jaka, Bon, dan 5 sosok misterius yang keluar dari buku jiwa mengikuti tepat di belakangnya dalam formasi tempur yang sempurna. Benteng surga kini siap sepenuhnya untuk menghadapi eskalasi konflik yang jauh lebih besar. Sementara bayangan gelap peperangan mulai menyelimuti seluruh kawasan kayangan, menandakan dimulainya era kehancuran baru. Tori berhenti sejenak di ambang pintu masuk utama, menoleh ke arah pegunungan yang kini dipenuhi oleh kepulan asap hitam dan kilatan energi pertempuran dari berbagai fraksi. Ia menarik nafas panjang, menyesuaikan detak jantungnya dengan aliran energi alam, lalu melanjutkan pergerakannya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Strategi sudah terbentuk di kepalanya dan target utamanya sudah terkunci. Siapapun yang mencoba menghalangi jalannya untuk menyelamatkan rekan-rekannya akan menghadapi konsekuensi dari kekuatan penuh naga emas dan buku jiwa yang telah bangkit sepenuhnya. Seluruh personel benteng surga
yang tersisa hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh, menyadari bahwa takdir kawasan kayangan kini berada di pihak kelompok yang baru saja berangkat tersebut. Gema langkah kaki mereka menjadi satu-satunya suara yang tersisa di koridor benteng yang kini sunyi, bersiap menghadapi badai yang sesungguhnya di luar sana. Sesaat sebelum Tori dan lainnya keluar dari benteng surga. Saat itu, di ruang komando benteng surga yang terletak tepat di puncak menara kristal tertinggi, suasana terasa sangat berat dan menekan. Cahaya aurora yang biasanya memancar stabil dari generator ether pusat kini berpendar lemah di dinding kristal, menciptakan pantulan bayangan panjang yang distorsi dari para tokoh yang berkumpul di dalam ruangan. Angin yang seharusnya mengalir sejuk melalui ventilasi hanya terasa hangat dan bergerak lamban. Sebuah indikasi teknis bahwa atmosfer sedang tertekan oleh fluktuasi aura yang tidak stabil di area tersebut. Tori berdiri tepat di tengah ruangan, di depan meja proyeksi. Bahunya sedikit turun, menunjukkan kelelahan fisik yang signifikan, dan ritme nafasnya tidak sepenuhnya teratur. Keringat mengalir dingin dari pelipisnya, membasahi beberapa helai rambutnya yang sedikit acak akibat aktivitas sebelumnya. Aura emas di sekujur tubuhnya berkedip lemah dalam interval yang tidak teratur, tidak sepenuhnya padam, tetapi berada jauh di bawah kondisi normalnya. Tori mengepalkan tangan kanannya dengan sangat keras di meja kristal. Urat-urat di lengan bawahnya menegang dengan jelas, menunjukkan tingkat ketegangan otot yang maksimal. Aku tahu dendamnya Rio. Ini jelas ada kaitannya dengan Hitu dan Ayah. Tang Yin memang brengsek, tapi Rio sangat nekat jika memburu Tang Yin. Ya, itu alasan yang tepat, Tori. Jika aku di posisi Rio, aku mungkin tidak bisa sesabar dirinya. Tapi aku khawatir bukan karena itu. Si Jin bahkan terlibat. Itu artinya Rizka ada di sana, Tori. Ya, itulah sebabnya kita harus ke sana jaga. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang jauh lebih merepotkan. Sinta yang sejak awal berdiri tidak jauh di belakang Tori melangkah mendekat. Tangannya sempat terangkat secara refleks, seolah angin menyentuh bahu Tori untuk memberikan dukungan moral. Tetapi ia menghentikan gerakannya di tengah jalan, menyadari situasi formal yang sedang berlangsung. Wajahnya menunjukkan ekspresi kekhawatiran yang sangat mendalam. Suamiku, kau masih terlalu lemah. Jangan lakukan hal yang membahayakan. Itu benar. Biarkan kami yang bertindak penguasa. Jangan menyela ucapan Ratu Sinta. Come on. Tidak kok kakak. Di sudut lain, Roka dan Sira berdiri dengan tenang di barisan belakang. Mereka tidak mengucapkan satu kata pun. Namun posisi kaki mereka terkunci kokoh pada lantai dan tangan mereka berada dalam posisi siap untuk menarik senjata kapan saja diperlukan. Aura pelindung mereka terjaga dalam kondisi aktif penuh, menunjukkan kesiapan operasional mereka. Tori menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan sistem sarafnya. Ia memaksa tulang belakangnya untuk tetap tegak lurus, meskipun rasa lemas masih terasa di persendiannya. Suaranya kembali terdengar tegas saat ia memberikan instruksi akhir. Tidak ada banyak penjelasan. Mari segera pergi. Senior, mohon maaf merepotkanmu. Dan mengenai ritual kebangkitan. Tidak perlu kau pikirkan, Nak Tori. Masih ada waktu untuk melakukan ritual kebangkitan. Pergilah, aku yang akan menjaga mereka. Terima kasih atas pengertiannya, Senior. Tanpa menunda waktu lebih lama lagi, seluruh tim segera bergerak melakukan mobilisasi. Tori mengaktifkan sirkuit energi pada lantai menara dan sebuah portal dimensi terbuka dengan suara mendengung yang rendah. Cahaya energi spiritual menyambar di sekitar gerbang portal. Mereka semuanya melesat keluar dari benteng surga dengan kecepatan yang melampaui batas kecepatan normal unit tempur udara. Langit seolah terbelah oleh lintasan energi emas dan perak yang mereka tinggalkan. Awan-awan di sekitar menara bergejolak hebat akibat turbulensi udara yang dihasilkan. Angin berputar liar, menciptakan pusaran kecil di setiap titik mereka lalui. Selama dalam perjalanan lintas udara, aura di sekeliling tubuh Tori perlahan-lahan mengalami perubahan sifat. Tekanan panas radiasi meningkat di sekelilingnya, membuat udara di dekatnya nampak terdistorsi. Cahaya emas di tubuhnya mulai membesar secara fluktuatif dan tidak stabil. Sinta menggenggam tangan Tori dengan lebih erat selama mereka terbang melintasi awan. Ia mulai mengalirkan energi penyembuh yang lembut untuk mencoba menahan lonjakan panas yang tidak terkendali di dalam tubuh Tori. Sial. Apakah
Efek dari menekan amarah Wataru membuat moodku menjadi tidak stabil. Tidak ada satupun anggota tim yang menjawab. Semuanya tahu apa yang terjadi, apa yang telah berubah kepada Tori. Saat mereka akhirnya tiba di koordinat medan perang, suasana lingkungan langsung terasa sangat berbeda dan mencekam. Kabut spiritual yang tebal, yang merupakan manifestasi dari zona netral milik Ki Pandu dan Nyai Sekar Arum, masih menyelimuti sebagian besar area pertempuran. Permukaan tanah di bawah mereka penuh dengan bekas benturan kawah dan residu energi dari berbagai fraksi berserakan di udara seperti partikel debu. Namun, begitu aura Mas Tori memasuki wilayah udara tersebut, kabut spiritual itu langsung terbelah secara paksa. Tanah di titik pendaratan bergetar dengan sangat hebat. Lumpur, batu, dan tanah terlempar tinggi ke udara. Sebuah kawah kecil dengan diameter 5 meter terbentuk tepat di bawah kaki Tori saat ia mendarat. Pasukan kayangan dari divisi Shijin, pasukan dari fraksi Mara, unit terakota, dan seluruh personel skuad bintang biru langsung tersentak diam. Banyak prajurit yang secara spontan mundur satu langkah karena insting bertahan hidup mereka bereaksi terhadap tekanan tersebut. Mata mereka membelalak melihat kemunculan sosok Tori dengan naga emas yang melayang mengancam di belakangnya. Rizka terlihat berdiri tidak jauh dari pusat koordinat. Wajahnya nampak pucat pasi dan kedua matanya memerah karena iritasi atau kelelahan emosional. Begitu ia menangkap sosok Tori dalam jarak pandangnya, ia langsung berlari mendekat dengan langkah yang tidak stabil. "Rizka, apa yang kau lakukan di sini?" Rizka berhenti tepat di hadapan Tori. Seluruh tubuhnya gemetar hebat dan suaranya terdengar sangat parau saat ia mencoba berbicara dengan isak tangis yang tertahan. Bang Tori, Margareta, dia tewas di tangan Tang Yin. Udara di medan perang tersebut seolah-olah terhenti mengalir seketika. Tori terdiam mematung, ekspresi wajahnya membeku untuk beberapa detik. Matanya melebar secara maksimal, pupilnya mengecil tajam. Detik berikutnya, aura emas di sekujur tubuhnya meledak keluar dengan radiasi panas yang sanggup melelehkan logam di sekitarnya. Naga emas yang bermanifestasi di belakang tubuh Tori mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke langit dan mengaum dengan frekuensi suara yang memecahkan kaca-kaca pelindung unit tempur di dekatnya. Tori menoleh dengan gerakan leher yang kaku dan tajam ke arah Rizka. "Apa yang kau katakan, Rizka?" "Tang Yin, kurang ajar!" Permukaan tanah mulai retak di bawah tekanan aura tersebut. Angin berputar dengan kecepatan badai, menciptakan tornado energi kecil yang menghempaskan puing-puing perang. Tekanan energi spiritual yang dilepaskan Tori menghantam seluruh fraksi di medan perang tanpa kecuali. Pohon-pohon di sekitar area langsung hangus menghitam dalam sekejap. Seluruh kabut zona netral buyar sepenuhnya. Perisai energi berwarna biru milik skuad bintang biru yang biasanya sangat kuat mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan struktural. Di perbatasan zona netral yang sudah menipis, Ki Pandu dan Nyai Sekar Arum berdiri berdampingan. Keduanya merasakan tekanan gravitasi dan spiritual yang belum pernah mereka rasakan. Kaki mereka secara tidak sadar bergeser setengah langkah ke belakang untuk menjaga keseimbangan tubuh mereka. Ki Pandu bergumam dengan nada tidak percaya. "Aku tahu Nak Tori kuat, tapi aku tidak menyangka ia akan memiliki kekuatan sebesar ini." Aura ini adalah Nagantara Agniwara. Tidak heran karena ia adalah salah satu dari 7 pembawa takdir. "Oh, 7 pembawa takdir. Kau tahu banyak ternyata, Arum." Di pusat medan perang, kolom aura emas yang keluar dari tubuh Tori terus membesar dan meluas, menelan area sekitarnya. Tekanannya terasa jauh lebih brutal dan destruktif daripada amukan energi ungu Wataru di aula benteng sebelumnya. Tanah di bawah kaki Tori mulai amblas secara perlahan, menciptakan depresi tanah yang sangat luas. Udara di seluruh medan perang terasa sangat panas dan memiliki densitas yang sangat berat, membuat pernafasan prajurit biasa menjadi sangat sulit. Tori mengangkat kepalanya ke arah langit dan kini berwarna keemasan. Kedua matanya menyala dengan cahaya emas terang yang menyilaukan, menghilangkan fokus pupilnya. Suaranya menggema dengan kekuatan sonik yang luar biasa ke seluruh area. "Tang Yin, kau akan membayar semuanya!" Sementara itu,
Di atas pulau terbang skuad bintang biru, Tang Yin berdiri dengan posisi santai. Ia menarik nafas pendek dan tersenyum tipis, seolah sedang menikmati pemandangan di bawahnya. Misael yang berada di barisan belakang terlihat menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang jelas pada raut wajahnya. Ah, sial. Kali ini, Tori benar-benar marah. Aku takut kau tidak akan bisa menghindari ini, Tang Yin. Biarkan saja dia kemari. Aku tidak takut sama sekali, Misa. Kembali di tengah medan perang bawah, naga emas milik Tori kembali mengangkatkan kepalanya, bersiap untuk melepaskan serangan berikutnya. Petir emas dalam skala yang lebih besar kembali menyambar dari awan hitam yang berkumpul di atas mereka. Tekanan energi masif tersebut menghantam semua sisi pertahanan fraksi-fraksi yang bertikai. Konflik yang tadinya sempat tertahan oleh diplomasi dan zona netral kini berada tepat di ambang kehancuran total dan pembantaian massal. Semua pihak yang hadir, mulai dari komandan hingga prajurit rendahan, kini menyadari satu fakta yang sama secara kolektif. Amarah Tori tidak melampaui batas toleransi energi manusia, dan apapun kejadian yang akan terjadi setelah detik itu tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun dengan cara yang mudah. Tori mulai melangkah maju, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas terbakar di tanah. Naga emas di belakangnya bergerak mengikuti setiap pergeseran tubuhnya dengan sinkronasi sempurna. Langit kayangan bergetar hebat saat Tori melepaskan gelombang tekanan pertama ke arah posisi pulau terbang bintang biru. Seluruh elemen di medan perang kini bersiap untuk menjadi saksi atas pembalasan dendam yang akan mengubah segalanya. Langit di atas daratan medan perang iblis berwarna merah darah pekat. Awan hitam menggantung rendah, berputar lambat namun konsisten, menurunkan hujan abu panas serta percikan magma cair. Setiap butir abu yang menghantam permukaan tanah langsung berasap dan menguap dalam hitungan detik. Tanah di bawah kaki bukan lagi batu alam, melainkan hamparan obsidian hitam mengkilap dan retak, memancarkan cahaya jingga hingga aliran lava di bawahnya. Satu semburan lava melonjak tinggi 50 meter di sisi barat dataran. Cairan pijar itu memercik ke udara sebelum jatuh kembali dan mengalir membentuk sungai kecil berwarna jingga terang. Udara terasa sangat berat dan kering. Oksigen terasa sangat menipis karena suhu yang ekstrim. Panasnya menekan, membuat setiap tarikan nafas terasa menyakitkan. Bau belerang yang menyengat bercampur dengan aroma darah segar, serta logam terbakar memenuhi seluruh area. Tori berdiri di pusat kawah kehancuran yang baru saja ia ciptakan melalui hantaman energinya. Tubuhnya tegak, kakinya menapak kokoh di atas permukaan obsidian yang mulai meleleh perlahan akibat tekanan suhu auranya sendiri. Aura naga emas yang biasanya terkendali kini meledak secara liar tanpa pola. Di belakang punggungnya, siluet naga raksasa terbentuk dari kepadatan energi emas murni. Sisik-sisik pada proyeksi naga tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan mata, membuat atmosfer di sekelilingnya bergetar dengan hebat. Setiap kali jantung Tori berdenyut, auranya menciptakan gelombang kejut panas yang menyambar ke segala arah secara radial. Obsidian di radius puluhan meter mencair seketika. Retakan kecil di tanah melebar dengan cepat, berubah menjadi danau lava baru yang mengalir secara perlahan. Beberapa bangkai senjata berat dan tubuh prajurit yang tersisa dari pertempuran sebelumnya langsung tenggelam ke dalam lelehan batu, musnah tanpa menyisakan abu. Mata Tori menyala emas, wajahnya kaku, tidak menunjukkan emosi selain amarah yang bersifat dingin dan mutlak. Di dalam kepalanya, suara Rizka terus bergema secara konstan. Suara itu tidak memudar, justru semakin jelas di tengah dentuman amukan energi yang tengah mengelilinginya. Margarita, aku pasti akan membalaskan dendamu. Tang Yin, kau pasti akan mati. Suara itu menghantam kesadaran Tori berkali-kali secara berulang, memicu lonjakan energi yang semakin tidak stabil pada inti kekuatannya. Nafas Tori terdengar berat, namun sangat teratur. Setiap hembusan nafas yang keluar dari mulutnya berupa uap panas berwarna keemasan yang mengandung partikel energi tinggi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tori mengangkat tangan kanannya ke udara. Udara di sekitarnya mengalami distorsi ruang akibat getaran frekuensi tinggi. Tombak naga emas secara instan di dalam genggamannya. Bila tombak tersebut terbentuk dari kompresi energi petir yang sangat pekat yang terus bergerak dengan keras. Tori
memutar pergelangan tangannya satu kali dengan gerakan teknis yang presisi, lalu mengayunkan ke arah bola terbang milik skuad bintang biru yang melayang di ketinggian 200 meter. Satu bekas tusukan petir emas raksasa melesat secara vertikal dengan kecepatan yang tinggi. Serangan itu menghantam perisai energi biru utama yang melindungi bagian bawah bola terbang. Tabrakan energi tersebut menciptakan ledakan cahaya yang melenyapkan pandangan sesaat. Perisai biru yang sebelumnya terlihat padat dan stabil langsung retak. Retakan itu menyebar dengan kecepatan tinggi ke seluruh permukaan pelindung, kemudian pecah berkeping-keping dalam satu hantaman besar. Pecahan-pecahan energi biru berukuran besar berterbangan ke segala arah. Di atas dek pulau terbang, kepanikan terjadi secara instan. Prajurit-prajurit tempur berlarian tanpa arah yang jelas. Beberapa prajurit berteriak memanggil rekan mereka yang terlempar melewati pagar pembatas akibat kemiringan kapal yang ekstrim. Teknisi mesin berusaha keras menstabilkan inti energi. Tangan mereka gemetar saat menyentuh panel kontrol yang permukaannya sudah retak dan mengeluarkan panas berlebih. Tekanan spiritual ini tiba-tiba naik dengan drastis. Stabilkan sayap kiri. Tidak bisa. Evakuasi zona selatan sekarang. Suara-suara perintah dan teriakan itu tumpang tindih dalam kekacauan yang tidak teratur. Beberapa lapisan perisai mulai diaktifkan secara manual, membentuk lapisan biru pucat yang terlihat bergetar tidak stabil. Dari sisi lain daratan yang masih tertutup kabut asap, dua sosok manusia muncul secara tiba-tiba. Mereka melayang rendah, hanya beberapa sentimeter di atas permukaan magma yang bergejolak tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik ataupun terbakar. Aliran lava di bawah kaki mereka bergerak liar, namun tidak ada satupun percikan yang mampu menyentuh tubuh mereka berdua. Ki Pandu melayang di posisi depan. Jubah putih yang ia kenakan berkibar kencang diterpa angin panas dari ledakan. Wajahnya terlihat sangat tenang, sorot matanya tajam, mengamati setiap pergerakan energi Tori, namun tidak menunjukkan niat agresif. Di sampingnya, Nyai Sekar Arum bergerak dengan gerakan yang sangat anggun. Selendang merah darah yang ia kenakan melayang secara mandiri di belakang punggungnya, berputar mengikuti aliran energi kinetik yang ada di udara. Keduanya menghentikan pergerakan sesaat, berada di jarak sekitar 30 meter dari posisi berdiri Tori. Tekanan aura naga emas yang dilepaskan Tori langsung menghantam pelindung pasif mereka, membuat udara di antara mereka bergetar dengan suara dengungan yang rendah. Ki Pandu langsung berkata, "Nak Tori, cukup, dengarkan dulu." Suara Ki Pandu terdengar sangat jelas dan jernih meskipun harus bersaing dengan suara gemuruh lava serta ledakan petir emas. Nada suaranya terdengar sangat dalam dan memiliki otoritas yang kuat. Lalu Nyai Sekar Arum melangkah maju satu langkah di atas udara. Selendang merahnya bergerak secara otomatis, memanjang dan membentuk lapisan perisai tipis melengkung di depan tubuhnya untuk menahan radiasi panas. Tori, amarahmu bisa membakar seluruh daratan ini hingga ke dasarnya. Ingatlah, di sini bukan hanya skuad bintang biru yang kau hadapi, pasukan iblis yang mungkin bersembunyi, Legium Terakota, dan banyak para pengintai dari dimensi iblis sedang mengamati. Jika kau terus seperti ini, kedua belah pihak akan hancur bersama. Keseimbangan akan runtuh, dan yang menang bukan siapapun di antara kita. Namun, aura Tori memberikan respon yang sepenuhnya berlawanan. Aura naga emas milik Tori justru meledak dengan intensitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tekanan energi di pusat koordinat Tori melonjak secara tajam. Siluet naga raksasa yang ada di belakangnya membesar hingga 2 kali lipat dari ukuran semula. Proyeksi naga itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara raungan yang memecahkan keheningan. Gelombang panas yang dihasilkan dari ledakan tersebut menghantam proyeksi cahaya penenang milik Nyai Sekar Arum. Nyai Sekar Arum terpaksa mundur setengah langkah untuk menjaga keseimbangan. Ia menahan tekanan aura tersebut dengan rahang yang mengeras, berusaha mempertahankan posisinya. Tori tetap diam tanpa memberikan respon. Tatapannya terlihat kosong namun tajam. Fokus matanya tidak tertuju pada kehadiran Ki Pandu maupun Nyai Sekar Arum. Seluruh fokus Tori terkunci pada posisi pulau terbang yang berada di atas sana. Amarah yang murni terus mengalir di dalam dirinya.
Perlahan, Tori mengangkat kembali tombak naga emas. Ujung tombak itu kini diarahkan lurus secara presisi ke arah jantung atau inti energi pulau terbang skuad bintang biru. Petir emas dalam jumlah besar mulai berkumpul pada satu titik di ujung tombak, berputar dengan kecepatan tinggi dan membentuk sebuah bola energi yang sangat padat. Bola energi itu terus membesar secara drastis hingga ukurannya setara dengan sebuah bangunan bertingkat. Tekanan gravitasi yang dihasilkan oleh bola energi tersebut membuat udara di sekelilingnya mengalami distorsi visual. Beberapa bongkahan batu obsidian yang berat terangkat ke udara, melayang mendekati bola energi, lalu meleleh dan hancur menjadi atom di udara sebelum sempat menyentuhnya. Tori sekali lagi berteriak, "Tang Yin, kau akan membayar dengan nyawamu!"